Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam acara obrolan pembincang buku yang diadakan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Obrolan menjelang berbuka puasa ya, karena bulan ini atau hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kang Nidu Paras Erlang. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, Kang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, masih begini-begini aja puasa. Begini aja. Puasa lancar kan ya? Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan. Iya, sahabat-sahabat Perpusda, hari ini kita akan mencoba, atau Kang Nedu ya, lebih tepat, yang akan mencoba membahas sebuah buku berjudul Baduis and Muslim. Ini bukunya Carla Nicholas C.C. Geise. Terus terang saya belum pernah membacanya, dan ini sepertinya yang saya cari-cari informasi di website gitu. Ini buku baru tapi karya lama ya, baru diterjemahkan belakangan ini. Lebih tepatnya nanti kita bersama-sama mendengarkan bahasan yang akan disampaikan oleh Kang Nidu. Kang Nidu mungkin bisa langsung sebelum masuk ke isi daripada buku Baduis and Muslims, boleh diceritakan profil daripada karya dari Nicholas C.C. Geise, atau kita kenal dengan Monsignor Geise gitu ya. Iya. Ada tokoh Katolik yang dihormati. Silakan Kang Nedu. Oke, makasih Kang. Ya, ini pada mulanya sebetulnya penelitiannya Geise di Baduy tahun 40-an awal, dan ya ini disertasinya dia untuk gelar doktor. Nah, dia penelitian di Baduy itu selama 2 tahun, kurang lebih dari 2 tahun sih. Tapi karena dia orang Belanda, dia tidak bisa masuk ke perkampungan Baduy. Nah, jadi dia tinggalnya di perkampungan orang-orang Muslim. Nah, bikin rumah segala macam di sana. Selama 2 tahun tinggal di sana, berinteraksi, yang mengumpulkan berbagai hal, terutama sekali menyoroti hubungan sebetulnya bagaimana orang Baduy dengan orang non Baduy yang di sekitar mereka. Lalu ya selesai penelitiannya, dia balik, tapi kan kondisi Indonesia agak berubah tuh. 40-an ya, tahun 40-an, 45 kira proklamasi, 49 baru diakui kemerdekaannya. Ini baru tahun 50-an, 10 tahun kemudian setelah penelitian itu dia susun dari data-data yang dia dapatkan. Dia susun jadi disertasi, ya udah selesai pendidikannya. Nah, artinya ini dari tahun 50-an nih Buku itu ya. Tahun 50-an, dan baru tahun 2021 lalu, atau malah tahun 2020 ini 2022 tahun ini baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu berkat ya teman-teman dosen-dosen yang ada di Universitas Katolik Parahyangan. Oke, itu. Kalau profil daripada Monsignor Geise-nya sendiri, apakah dia memang sengaja meneliti secara khusus di Lebak, atau ada misi tertentu yang yang menjadi tujuan dari Profesor Geise itu sendiri? Geise itu masa mudanya dihabiskan di seminari, dan dia di Indonesia dia bagian dari Keuskupan Bogor. Keuskupan Bogor. Nah, ya bagaimanapun keuskupan ataupun ya misi dari gereja itu punya apa yang harus mereka lakukan terhadap masyarakat jajahannya tentu saja pada masa itu ya. Ya mungkin Bogor karena dekat dengan Baduy dan tidak jauh-jauh amat ya jaraknya. Nah, maka dia melakukan riset terkait masyarakat Baduy dan Muslim di sekitar orang Baduy itu. Nah, tapi tidak melulu juga ingin dalam rangka katakanlah penyebaran agama atau apa dan hal-hal semacam itu, tapi lebih ingin memetakan gitu. Sih. Dan kemudian ya dia banyak mendirikan sekolah, banyak mendirikan Yayasan Mardiwana yang kita kenal di Indonesia hari ini. Banyak sekali tuh. Di Serang ada, di Rangkas ada, Cilegon juga ada. Cilegon juga ada.
itu salah satu pendirinya awal itu Geisha. Universitas sekolah tinggi yang ada di rangka kesehatan itu diantaranya yang mempelopori Geisha. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, rektor pertamanya Geisha. Misinya Jadi, misi pendidikan berarti ya. Iya, dia lebih berarahnya ke wilayah akademik, Wilayah akademik, gitu, ya. untuk mendidik orang-orang pada masa itu. Jadi setelah Kang Nidu baca, sebetulnya yang menarik dari Profesor Geisha meneliti tentang Baduy itu apa ininya, apa namanya? Yang menarik bagi Profesor Geisha tentang Baduy. Karena dia menyoroti dua golongan masyarakat ya. Dia melihat mungkin begini, mungkin asumsi sebelumnya bahwa orang Baduy itu berbeda dengan orang Islam non Baduy di sekitarnya. Mungkin sepertinya asumsi yang terbangun itu semacam itu. Tapi yang ditunjukkan Geisha di dalam buku ini paling tidak sebetulnya orang Islam non Baduy yang di sekitar Baduy dengan orang Baduy itu sendiri secara kultur nggak ada bedanya. Sama-sama orang Sunda, kebudayaannya sama, cara masak nasinya sama, kehidupannya sama gitu. Bahkan di antara kedua kelompok masyarakat itu yang mereka nggak pernah membicarakan sesuatu yang teologis, nggak pernah membicarakan yang ini wajib sholat, yang ini wajibnya apa gitu. Artinya tidak ada gesekan antara orang Baduy dengan non Baduy yang di sekitar mereka itu yang justru di wilayah keagamaan. Bagaimana selama ini yang misalnya itu berkembang sedemikian rupa justru misalnya di Serang atau wilayah Banten yang lainnya selain Lebak ya, selain Rangkas Bitung misalnya. Karena misalnya gesekan antara Islam, Pajajaran dan sebagainya. Nah, ternyata kalau yang ditunjukkan Geisha, enggak kok. Orang-orang Islam dengan orang-orang Baduy di sekitar Baduy itu ya tidak semacam itu. Sebetulnya yang menarik kita bisa membayangkan Profesor Geisha itu masuk ke Baduy. Dia kan berarti orang luar ya. Orang luar. Sedangkan Baduy kan kita kenal dengan banyak tabu-tabu yang batas-batasan yang tidak boleh dimasuki seperti itu. Profesor gini, kok bisa masuk ke sana? Apakah enggak? Boleh di enggak. Jadi gini, Geisha itu tidak masuk ke desa Kanekes. Oh, ke desa dalam. Iya, jadi kan Baduy. Baduy itu satu desa Kanekes. Kalau sekarang yang kita tahu ya, satu desa Kanekes kan, desa Kanekes itulah yang sakral kan. Oke. Tanahnya kan gitu. Nah, Geisha karena dia orang Belanda, dia tidak beroleh izin untuk bisa memasuki tanah adat itu. Kampung-kampung di sana. Maka dia itu tinggal selama 2 bulan itu risetnya di luar Kanekes. Di luar Kanekes. Jadi desanya orang-orang Islam, desanya orang-orang non Baduy. Lebak Parahyangan itu. Nah, dia tempat tinggal di Kampung Cipeure, Lebak Parahyangan. Itu sebetulnya kalau sekarang mungkin saya belum spesifik mencari tahu kampung itu, kemungkinan itu di kecamatan Cisimet wilayahnya. Kalau Kanekes kan kecamatannya Leuwi Damar. Nah, itu kan desa yang berbatasan, kecamatan yang berbatasan. Nah, jalur yang di rumah yang ditempati Geisha di desa Cipeure itu jalur yang sering dilalui orang-orang Kanekes. Juga jalur ramai lah gitu untuk keluar masuk, untuk pergi ke pasar dan sebagainya. Berarti interaksi secara langsung Profesor Geisha juga sempat dong dengan dengan masyarakat Baduynya langsung. Iya, karena gini. Geisha belajar bahasa setempat dong. Nah, justru yang menarik adalah Geisha itu tidak menggunakan penerjemah. Okay. Dia ngomong Sunda langsung dengan orang-orang Sunda yang ada di sana gitu. Jadi selama penelitian dia orang Belanda tapi dia sudah menguasai bahasa Sunda cukup mumpuni. Ya udah, itu mungkin kenapa dia bisa cukup lama dan bisa cukup diterima oleh orang-orang di sana. Iya. Karena nggak mungkin penerimaannya sehangat itu ya kalau tidak akrab. Kalau nggak akrab, ya apalagi ada jarak ya, betul. dengan informan ya. Iya.
itu dan ya Geisha bisa melampaui itulah. Antropolog saya pikir ya memang tantangannya itu bahasa gitu, pendekatan dengan informan masyarakat itu sendiri. Oke, jadi Profesor Geisha itu meneliti seputar relasi sosial keagamaan antara kita katakan warga Baduy dengan komunitas Baduy Muslimnya atau gimana? Atau Muslimnya? Enggak, orang-orang Islam di sekitar Baduy. Di sekitar Baduy. Dan itu dari dulu tidak ada gejolak atau tidak ada permasalahan seputar konflik agama terutama, ya? Terutama konflik agama. Jadi sebetulnya di antara menurut Geisha daripada masa itu dan mungkin juga sampai sekarang ya, kita nggak pernah gitu mendengar isu atau hal-hal yang rame orang Baduy sama orang yang di luar Baduy itu memperdebatkan isu agama gitu atau terkait keyakinan semacam itu. Karena sehari-hari mereka hidup ya biasa saja, sama saja. Bahkan menurut Geisha ya mereka sebetulnya berasal dari kultur yang sama gitu. Karena sama-sama orang Sunda gitu. Hanya saja ya kemudian memang berbeda ketika melihatnya ke Banten secara umum, karena misalnya Banten itu Kesultanan Banten itu Jawa gitu kan. Nah sementara yang Geisha itu yang lihatnya ya Jawa Barat, Rangkas Bitung lah secara umum, melepak di wilayah Sundanya gitu. Apalagi ketika melihat ke Banten Kidulnya secara umum yang sekarang jadi kasepuhan itu. Kalaupun ada konflik tanah sih yang sempat disinggung gitu, konflik tanah. Lebih kepada konflik hubungan dengan negara gitu ya, atau dengan masyarakat adatnya gitu ya. Kan orang Baduy nggak boleh nyawah kan? Iya. Dimanapun mereka tinggal, baik itu di tanah adat mereka maupun di luar tanah adat mereka. Nah, ada tanah-tanah yang itu berada di luar desa Kanekes. Oke. Tanah Dangka misalnya di kampung Dangka. Milik siapa? Milik orang Baduy. Milik orang Baduy yang ada dan disucikan sama orang Baduy. Ada di luar desa Kanekes, bahkan ada di luar desa kecamatan Leuwi Damar. Misalnya begitu, ada di kecamatan Cisimet, ada di desa yang lain masih satu kecamatan Leuwi Damar, ada di sekitarnya Baduy lah, di sekitarnya desa Kanekes. Itu tanah itu kan dikelola sama Jaro Dangka. Yeah. Dan ada masyarakat Baduy yang tinggal di sana. Misalnya kalau sekarang itu ada Dangka Cibengkung. Dangka Cibengkung itu Dangka. Itu diantaranya digunakan untuk mengeluarkan orang-orang yang melanggar aturan dari Cigesik, pindahkannya ke Cibengkung dulu tuh, dibersihkan, disucikan sebelum mereka pindah jadi orang jadi orang Panamping, jadi orang Baduy luar, atau balik lagi ke dalam semacam itu. Nah, tanah-tanah di wilayah itu yang sempat ada konflik dengan orang-orang luar Baduy, non Baduy ya. Karena kan memang tanahnya berada di lingkungan orang Islam secara umum, tidak eksklusif gitu. Bahkan kehidupan orang-orang di Dangka itu ya udah berbaur sebenarnya. Baik, berikutnya mungkin apakah di buku ini dibahas tentang kalau di Baduy itu kan lebih kita mengenalnya dengan bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitarnya atau dengan ya mereka itu kan sangat memuliakan tanaman, sangat memuliakan alam ya seperti itu. Apakah Profesor Geisha juga memperhatikan atau meneliti seputar hubungan manusia atau masyarakat Baduy dengan alam? Ya, terutama dari informan yang perempuan ya. Dari informan siapa namanya? Ibu Sairan, Ambu Sairan yang dibicarakan yang jadi informannya Ambu Sairan, yang jadi informannya Geisha itu orang Baduy dalam atau orang Baduy luar yang kemudian dia keluar dari Baduy. Entah itu pindah agama, entah itu menikah lagi dengan orang luar kayak gitulah. Yang kemudian dia tidak menjadi orang Baduy lagi kan. Nah itu yang jadi salah satu informan Geisha yang cukup banyak memberikan Geisha informasi terkait aktivitas perempuan, menyiapkan beras,
memantrai padi di lumbung dan sebagainya. Bagaimana perilaku perempuan terhadap padi itu dan bagaimana laki-laki juga memperlakukan Dewi Padi semacamnya. Dewi Padi. Jadi seperti disinggung juga ya tentang perilaku manusia terhadap alam ya. Ya, walaupun lebih banyak sih sebetulnya melihat posisi apa namanya pemilahan sosial. Oke. Antara Baduy dalam seperti apa, Baduy luar seperti apa, lalu bagaimana percampuran antara keduanya itu. Lapisan sosial itu yang bagi Geisha sepertinya gitu. Kesimpulannya Geisha kan diantaranya pelapisan sosial yang ada di Baduy itu, Baduy dalam tuh suci gitu. Suci, sakral, untouchable atau ya pucuk pimpinan. Yang luar itu ya itu lebih profan, lebih cair semacam itu dan bersifat mengikuti apapun yang ada dari dalam. Jadi pelapisan sosial yang terbentuknya semacam itu karena tanah ya. Itu karena tanah. Baik, berikutnya mungkin yang menarik adalah tadi hubungan antara sosial keagamaan nih Kang Nidu. Dari dulu memang Profesor Geisha sendiri tidak memaksakan atau tidak menerbatkan atau mengajak masyarakat adat untuk memeluk agama tertentu ya, atau dalam kajian yang sekarang atau mungkin bolehkah atau menurut Kang Nidu apakah masyarakat adat di sana dalam maupun luar biarkan apa adanya keyakinan mereka seperti itu, atau bagaimana tanggapan Kang Nidu dengan beberapa yang dari luar untuk mengajak orang Baduy memeluk agama tertentu seperti itu? Ini mungkin agak sensitif. Ya, Geisha datang sebagai peneliti, dia datang bukan sebagai pendakwah. Oke. Jadi dia datang ke sana memang untuk meneliti, bukan bukan sebagai misionaris, gitu. Jadi dia tidak melakukan upaya untuk merekrut orang, bukan juga pendakwah kayak untuk merekrut orang kayak gitu. Jadi yang dilakukan Geisha ya sebagai ilmuwan. Dia meneliti gitu. Di luar itu apakah nanti gara-gara baca penelitiannya Geisha ada misionaris, ada pendakwah atau apapun itu yang mengajak orang Baduy atau orang di sekitaran sana untuk pindah agama, ya itu urusan lain gitu. Di luar urusannya Geisha. Kalau sekarang banyak seperti itu ya itu masalah sih sebetulnya. Masalah. Bagi saya itu sebuah masalah yang tidak bisa dianggap benar apapun agamanya. Oke, kita paham kalau negara ini mengakui 6 agama resmi. Yang bukan agama resmi itu dia sebut sebagai kepercayaan, sebagai kebatinan atau apapun namanya. Agama-agama lokal itu. Tapi sebetulnya kita nggak punya hak untuk meminta orang lain pindah ke agama. Pindah ke agama kita atau pindah ke agama apapun gitu. Karena mereka punya agama. Orang Baduy ya punya agama, punya Tuhannya sendiri, punya keyakinannya sendiri. Cuma pemerintah kita memang tidak menyebutnya sebagai agama, itu aja kan gitu. Di kolom KTP ya. Pendefinisiannya jadi kepercayaan, pendefinisiannya jadi kebatinan, aliran kebatinan ya. Padahal ya itu juga agama, cuman mereka agama yang tidak berpotensi menyebarkan agamanya ke yang lain, luar. Mereka khusus lokal untuk dirinya sendiri gitu, untuk mereka sendiri. Ya sebaiknya sih nggak usah lah. Ngapain gitu. Ya, menarik ya tentang kiprah Profesor Geisha juga tentang ketertarikan beliau terhadap budaya Sunda ya. Sehingga beliau sebagai cikal bakal juga, salah satunya kalau di Banten kita kenal dengan Yayasan Madiyuana, itu juga cikal bakal beliau. Kemudian yang paling fenomenal mungkin di kampus Parahyangan Bandung ya. Dan saya lihat di YouTube ini Kang itu buku ini juga baru dibahas juga ya, atau baru dibedah oleh di kampus. Launching sepertinya. Launching ya. Menariknya dibahas di
di Bandung, tapi objek penelitiannya kan di Banten nih. Saya Banten. Ya, ya. Orang baru Banten sendiri apakah sudah atau apa namanya mengkaji tentang buku ini? Saya kurang tahu pasti, cuma memang buku ini untuk para peneliti tentang Baduy, untuk para peneliti tentang masyarakat adat misalnya, pada masanya buku ini ya cukup berpengaruh. Ya, bahkan ada yang menyebut kalau pelapisan sosial yang ditemukan oleh Geyse di Baduy ini itu dirujuk oleh siapa? Levi-Strauss untuk membicarakan soal pelapisan sosial gitu. Levi-Strauss tuh ya antropolog yang sangat keren untuk konsepsi struktur masyarakat gitu. Artinya memang penelitiannya Geyse ini cukup mempengaruhi dunia antropologi itu sendiri, bahkan para peneliti setelahnya ya terkait masyarakat adat, khususnya lagi terkait Baduy. Nah, cuman saat ini setelah ini udah lama banget, 70 tahun. 70 tahun ya. 70 tahun. 70 tahun baru di Setelah 70 tahun lalu kita ketemu terjemahannya, katakanlah gitu, atas upaya dosen-dosen di Parahyangan ini. Apakah teman-teman yang sekarang, katakanlah yang peneliti yang muda-muda atau yang menyukai Baduy atau yang katakanlah melihat Baduy sebagai tempat pelesiran saja, itu kira-kira akan tertarik tidak mempelajari Baduy, masa lalunya Baduy melalui buku ini. Tapi dengan adanya buku ini saya pikir bisa juga menjadi satu tawaran agar kita tidak melihat Baduy hanya sebagai objektifikasi pariwisata atau tempat pelesiran belaka dan sebagainya, bahwa ya ada sesuatu di luar itu. Dari sekian peneliti atau akademisi yang membahas tentang Baduy, apakah Profesor Geyse termasuk generasi awal atau sebelumnya, sepengetahuan Kang ini sudah ada yang meneliti tentang Baduy? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Jauh sebelum tahun 30. Iya, ini kan tahun 40-an guys ya. Sebelumnya ada, bahkan 18 sekian. Di abad 19 ya? Iya, di akhir abad 19 itu saya lupa namanya, Holle atau siapa, aduh kok lupa. Itu salah satu peneliti Belanda yang justru dia berhasil ke Baduy. Bahkan di catatannya itu dia sampai ke wilayah Baduy yang paling disakralkan. Cuma beberapa tahun kemudian dia pulang ke Belanda dan meninggal. Dan sepertinya Catatan itu menjadi catatan kalau orang luar itu nggak boleh ke Baduy, semacam itulah. Oh, ada Karena anggapan. Ada anggapan begitu. Terus saya sekarang sedang mempelajari carita pantun yang ada di Baduy. Itu juga beberapa yang mengumpulkan carita pantun di tahun 1891 itu sempat ke Baduy Dalam, malah 2 orang tuh, dua-duanya Belanda gitu. Yang satu di bidang kesehatan karena untuk menyelesaikan kasus cacar, yang satunya mengumpulkan carita pantun, 2 orang lah mereka. Itu di sampai Baduy Dalam gitu beberapa hari penelitian. Geyse ya udah generasi berikutnya, tapi Geyse bisa dikatakan jauh lebih dalam penelitiannya ketimbang peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Apakah dengan durasi waktu yang cukup lama ya? Durasi waktu yang cukup lama, kecintaan terhadap masyarakat yang ditelitinya, kedekatannya, sampai ya bagaimana hubungan emosional itu sebetulnya terbangun yang bisa mendalami beberapa hal yang mungkin oleh peneliti lain yang hanya sekilas itu nggak bisa kelihatan, itu nggak bisa diungkap. Kalau Kang Nido sendiri kan sempat meneliti di Jambi atau di Mentawai. Di Mentawai itu dengan sekian kurun waktu. Sebentar, cuma 2 bulan. 2 bulan pun itu ini ya apa namanya? Apalagi dengan Geyse yang 2,5 tahun, bisa dibayangkan apa namanya ya bersama mereka itu sebagai ini ya, sebagai bagian dari kehidupan dianya ya. Iya. Ya, jadi peneliti kayak Geyse gitu ya sebetulnya ini hanya dilakukan oleh teman-teman di antropologi ya, atau sosiologi gitu, yang pergi ke suatu masyarakat lalu tinggal bersama masyarakat itu
mempelajari masyarakat itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk peneliti-peneliti lain ya jarang sekali melakukan hal yang semacam itu. Membedakan antara buku yang lain yang membahas tentang Baduy dengan koleksinya atau karyanya Nicholas Geisel ini, apa yang paling signifikan? Nanti buku yang Baduy yang mana, kita harus kebagiannya kan iya. banyak nih. Betul. dengan yang mana? Kalau misalnya dengan siapa yang, aduh kok aku lupa namanya. Yang paling mutakhir. Oh iya, maksudku Garna. Garna itu tampaknya mengikuti spiritnya Geisel. Karena tuh kalau nggak salah guru besar Unpad juga ya, Parahyangan ya, Unpad. Artinya ya di Bandung lah. Ya, Garna juga lama tuh di Baduy, meneliti tentang Baduy. Tapi begini, kalau Garna kan tidak berbicara tentang persinggungan bagaimana Baduy dan non Baduy. Dalam hal ini didefinisikannya sebagai Muslim ya, oleh Geisel. Kalau Garna lebih banyak membicarakan, ya dia membongkar banyak hal di dalam keseluruhan apa yang dimiliki orang Baduy itu. Dari mulai pertanian, makanan, arsitektur rumah dan sebagainya itu dibicarakan oleh Garna. Nah, sementara Geisel tidak sampai ke wilayah semacam itu. Kalaupun Geisel juga menelusuri, mencoba mendiskusikan terkait asal-usul orang Baduy dan semacamnya. Lalu juga penamaan antara Baduy, Rawayan, Kanekes dan sebagainya. Konsepsi penamaan itu untuk masanya Geisel sepertinya masih berbeda tuh dengan masanya Garna, apalagi masanya kita sekarang. Masanya kita sekarang kita akan menyebut Baduy, ya sudah, Baduy itu satu desa Kanekes semacam itu. Tidak lagi memilah antara yang Kanekes itu misalnya orang-orang Cikesik, orang-orang Cikertawana itu orang-orang seberang gitu misalnya, karena pemukimannya di seberang sungai semacam itu. Nah, itu udah beda tuh hal-hal semacam itu. Lalu itu udah lain tuh ya antara Geisel dengan Garna gitu. Kalau apalagi dengan buku-buku terakhir, siapa yang saya nggak tahu itu yang terakhir melakukan penelitian di Baduy yang etnografis gitu. Atau mungkin Cecep Eka Permana. Cecep Eka Permana lebih banyak membicarakan inti jagatnya orang Baduy atau sosok atau perempuan gitu. Karena berangkat dari mitos orang Baduy sebagai inti dari jagat raya ini. Nah, itu juga lain. Geisel tidak berbicara ke wilayah itu, tapi Geisel lebih banyak membicarakan hubungan sosial antara orang Baduy dan orang Baduy itu sendiri. Dengan berbagai statusnya orang Baduy ya. Mungkin kalau bisa dikatakan kasta ya kasta, status sosialnya mereka. Dengan orang Baduy dan orang-orang di sekitar orang Baduy yang disebut sebagai orang-orang Islam di perkampungan sekitar itu. Jadi bagaimana interaksi antara kedua kelompok ini yang sebetulnya bagi Geisel tampaknya sebetulnya makin lama diamati makin nggak kelihatan bedanya, mereka tuh sama aja. Keyakinannya orang Baduy kan semacam itu, kalau mereka menjaga apa yang diwariskan kepada mereka oleh leluhur, oleh karuhun dan sebagainya. Tapi ketika ada 1-2 orang yang bersinggungan dengan dunia luar, lalu mereka sudah merasa tidak sanggup lagi menjadi petapa, ya mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat Baduy adalah mengeluarkan mereka kan. Dan mekanisme ini sudah berjalan sedemikian rupa gitu. Artinya kita juga nggak perlu khawatir apakah orang Baduy akan keluar semua nanti. Aku pikir nggak juga. Atau jangan-jangan mereka yang keluar ini pun gitu, itu untuk mempertahankan eksistensi mereka yang paling efektif itu yang sedikit loh. Makin banyak tuh makin gak efektif. Jadi mending keluar. Sampai sekarang sayangnya kita nggak punya data ya. Nggak punya berapa data yang masuk dari yang keluar ya, berapa ratus atau berapa ribu orang
Baduy yang keluar, Keluar, ya. pindah agama kayak pindah kampung atau apapun itu masalahnya. Artinya kita nggak bisa mendeteksi. Betul, betul, betul. Tuh. Jadi nggak apa-apa. Jadi apakah bisa disebut jaminan bahwa walaupun sekian generasi sudah terjadi atau ratusan tahun itu, generasi ke depan ini Baduy akan tetap terjaga orisinalitas Baduynya gitu? Atau jangan-jangan nanti generasi kesekian ini kan generasinya udah jauh berbeda kan ya? Apakah bisa terpengaruh dengan kondisi luar gitu? Sebetulnya gini, sebetulnya setiap generasi itu berubah dan setiap generasi memaknai lagi apa-apa yang ada di dalam kebudayaan mereka, maka setiap generasi ya akan memiliki satu mekanisme mempertahankan dirinya mereka sendiri. Mungkin mekanisme generasi tahun 90-an, cara mereka mempertahankan adatnya di Baduy dengan generasi saat ini caranya berbeda. Mekanisme yang mereka coba upayakan itu karena yang mereka hadapi juga berlainan, dan itu saya pikir cukup disadari oleh orang-orang Baduy, bahkan oleh orang-orang Baduy dalam gitu, terkait bagaimana perubahan itu terjadi sedemikian rupa. Oh, mereka juga mempelajari ya tentang perubahan-perubahan itu, mereka mempelajari. Saya pikir mereka mempelajari karena mereka kemudian sangat sadar dengan bagaimana mereka harus melakukan proteksi dengan berbagai hal yang akan datang, akan ada gitu. Dan berbagai cerita, berbagai mitos itu kan juga bisa kita lihat bukan sesuatu yang memang pernah ada ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi mitos-mitos yang baru dimunculkan untuk menangani sesuatu yang juga menjadi satu masalah pada masanya gitu. Kan tidak menutup kemungkinan kemudian melahirkan mitos-mitos baru untuk menangkal hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Iya. Menarik berarti ya, berarti ajaran leluhur atau orang tua mereka betul-betul diterapkan ya ke generasi di bawah mereka ya. Iya, biasa. Karena saya juga melihat kadang-kadang begini, paling tidak begini, saya 2 tahun di Baduy akhir tahun lalu. Oh ya. Teman-teman yang di Baduy, yang muda lah, anak-anak muda, mereka punya medsos kan, punya YouTube. Oh, Ya dong, punya Oh, iya. game. Yang saya nggak main game, tapi mereka main game. Ini yang di mana? Facebook, orang-orang Baduy luar, Apa dulu? remaja gitu, Facebook dan sebagainya. Di satu sisi mereka memang tampil semacam itu. Oke. Mereka bikin kanal YouTube, mereka jualan di Facebook, di medsos dan sebagainya. Tapi ketika saatnya ritual nanam padi, itu mereka semua lepaskan. Bahkan mereka nggak foto-foto tuh di tempat yang mereka anggap sakral. Mereka menjaga itu ya. Artinya mereka tahu gitu apa yang ini wilayah yang tidak ada hukumannya dalam adat, yang ini yang memang harus dijaga sedemikian rupa. Dan itu seperti berbalik arah gitu. Di satu sisi tampil di medsos kayaknya oke juga, ada orang Baduy biasa aja gitu kan. Tapi ketika mereka melakukan ritual itu masuk ke dunia mereka yang ya nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia luar itu, sakral gitu. Saya menemukan itu. Sebetulnya sangat menarik ya tentang kajian Baduy ini. Ya, makin didalami makin pusing sebetulnya. Iya. Iya, artinya apakah masih memungkinkan etnis Baduy atau kita sebutnya apa ya? Suku Baduy ini menjadi objek penelitian yang tidak akan habisnya gitu. Kalau diobjektifikasi jangan. Oh, jangan. Berarti Ya, masih bahan penelitian yang tidak akan habisnya gitu. Nggak akan habis. Dan begini juga ya, banyak sekali penelitian tentang Baduy, banyak sekali buku tentang Baduy, tapi juga banyak buku-buku yang tidak bersinggungan satu sama lain.
Dalam artian buku yang berikutnya ini tidak melakukan pembacaan kepada buku-buku yang sebelumnya ada. Akhirnya dia muncul seolah-olah buku Buku baru baru dan yang sama sekali nggak mendiskusikan buku-buku yang sebelumnya tuh. Nah, ketika buku ini misalnya muncul, lalu jadi referensi bagi lebih banyak pembaca, lebih banyak penulis setelahnya, peneliti setelahnya, ketimbang buku-buku Geisel misalnya Gartner dan lain-lain karena susah dicari, ya ini juga akan menjadi persoalan gitu, karena seolah-olah ini penelitiannya akan baru lagi. Di samping memang banyak kekayaan yang dimiliki Baduy yang belum bisa kita ungkap karena tabu ya. karena orang Baduynya sendiri menutupi itu, nggak boleh, nggak bisa, atau karena memang Ini hal yang kita harus hormati juga ya, dan tidak bisa ya, peneliti apapun tujuan penelitiannya, ketika bertemu dengan satu masyarakat adat, saya pikir yang pertama harus diikuti ya tabunya mereka. Selama proses penelitian, hasil proses penelitian yang ya tidak boleh melanggar tabu-tabu yang ditetapkan oleh mereka, sekalipun demi ilmu pengetahuan, sekalipun demi apapun. Kalau tabu nggak boleh ya, jangan kita cari, jangan kita paksa. Mungkin satu ini closing statement dari buku ini yang yang ditulis oleh Geisel tentang Baduy. Nah, silakan Kang Nidu dalam sebagai closing pesan yang disampaikan. Saya pikir sih ya teman-teman mesti baca buku ini, mesti melihat lagi kondisi Baduy di tahun-tahun 50-an gitu, tahun 40-an, tahun 50-an dengan kondisi Baduy yang hari ini. Juga termasuk mungkin untuk belajar kondisi bagaimana hubungan antara orang Baduy dan orang di luar Baduy yang belakangan juga sempat diisukan memanas terus-menerus. Konflik antara masyarakat Islam di sekitarnya terkait tanah, adatnya orang Baduy dan sebagainya, itu kan juga muncul ke media, muncul ke permukaan, dan itu malah jadi gesekan yang tidak menyenangkan gitu. Seolah-olah karena mungkin 1-2 keluarga yang bertengkar gara-gara tanah, itu menjadi isu yang itu konflik antar agama. Gara-gara ini orang Islam, yang ini bukan Islam gitu. Padahal nggak seperti itu kan. Karena di belakang itu hubungan persaudaraan, kekerabatan, apalagi antar tetangga, beda kampung doang, itu bisa dilihat di buku Geisel bagaimana interaksi mereka satu sama lain. Kurang lebih semacam. Nah, yang menariknya mungkin kita juga bisa belajar bahasa Sunda dari buku ini. Pada masa itu. Iya. Karena gini, di buku ini ada lampiran cerita-cerita, dongeng-dongeng atau wawancaranya Geisel itu ditulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dalam buku ini. Karena di disertasi sebelumnya kan bahasa Sunda dan bahasa Belanda. Bisa belajar bahasa Sunda lagi. Bahasa Sunda tahun itu. Tahun itu ya. Tahun 50-an. Sangat menarik. Jadi kawan-kawan Prof sudah bisa mendapatkan buku penelitian. Penelitian cerita pantutku masih berjalan dan kemarin baru 2 bulan. Tahun ini masih akan, tahun depan dan tahun berikutnya paling tidak sampai tahun 2024. Kalau buat jadi guide ya bisa saja, tapi mungkin tidak akan cukup banyak membantu. Pertama alamnya udah berubah. Rute jalanan juga kayaknya sudah berubah tuh. Artinya kan bisa jadi bahan, dulu nih kayak gini bangunan bisa mungkin bisa history gitu loh. Karena di Geisel datang ke Baduy untuk datang ke Ciboleger itu, perkampungan Baduy luar itu yang paling dekat dengan terminal. Kadu Ketuk itu dia harus jalan kaki sekian jam dulu tuh. Artinya mungkin dulu mobil tidak di terminal sekarang gitu. Posisinya. Terus ke kampung yang jadi tempat tinggalnya dia kemudian itu juga jalan kakinya cukup jauh kayak. Perubahan landscape mungkin kan. Iya, perubahan landscape-nya. Ya mungkin bisa direkonstruksi ya kalau sama guide. Baik. Terima kasih banyak Kang Nidu ya telah bersama-sama membahas buku yang sangat menarik nih, karena buku yang sangat dekat dengan kita, dengan Banten ya. Banten adalah sangat erat kaitannya dengan Baduy dan dengan budaya Sunda lainnya.
sudah membahas tentang buku yang dikarang oleh Nicholas J.C. Gaze yang merupakan disertasi beliau, dan sudah sangat menarik. Poin-poin banyak yang sudah disampaikan oleh Kang Nidu. Mudah-mudahan kawan-kawan pemustaka atau sahabat-sahabat Terpusda bisa mendapatkan insight yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Kang Nidu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.